wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Dida di Ngopi Manis, ngobrol inspirasi sama nyanyi bareng Miss Dida, dan pastinya dengan bintang tamu yang insya Allah akan menginspirasi malam minggu kita bareng-bareng teman-teman ya. Biar makin berkah kita doa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman malam minggunya? Mudah-mudahan tambah happy, tambah makin mesra karena pandeminya kayaknya masih lama. Wallahu alam ya. Aduh, mudah-mudahan yang sakit disehatkan, yang sehat dijaga kesehatannya, yang lagi cari rezeki dimudahkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang murah kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Seluruh dunia tepuk tangan deh, amin. Teman-teman, Miss Ida nyanyi lagu itu kenapa coba? Karena bintang tamu kita malam ini ya, itu adalah seseorang yang kalau Miss Ida lihat nih, pasangan ini tuh seru gitu ya. Pasangan yang Miss Ida kenal udah lama juga sih, udah mungkin 7-8 tahun yang lalu gitu ya. Dan dari itu aja Miss Ida ngelihat ini kayaknya seru gitu ya, pasangan yang beda tipe banget ya. Kalau kelihatan itu langsung jelas kelihatan bedanya. Beda banget tapi kayaknya tuh apa ya? Support, dukungannya juga komunikasinya tuh asik gitu. Nah, siapa sih beliau ini? Nah, seperti yang sudah ada di flyer. Nah, itu kan adalah kita tunggu ya beliau-beliau hadir di Ngopi Manis ini ya. Dari Serang, Banten. Macet kali ya. Aku mau sapa-sapa dulu ah. Halo Bu Lilis, Waalaikumsalam. Salam sehat walafiat untuk semua. Thinking selalu datang lebih awal. Iya mantep. Thinking cerdas itu adalah thinking yang tepat waktu, disiplin. Oh gitu dong ya. Pak Pur, Waalaikumsalam. Amin ikut mantengin dari Bengkulu. Wah Pak Pur sekarang ada di Bengkulu, Masya Allah. Terima kasih buat I Know YouTube juga, adminnya yang udah rajin banget nih nemenin teman-teman semuanya ya. Nah teman-teman, pasangan yang akan hadir malam ini yang akan kita bahas adalah tipe pasangan suami feeling dan istri thinking. Ya kalau dari buku Miss Ida ini, buku I Know You Couple ya, itu di dalam buku ini disebutkan tipe pasangan ini adalah jenisnya postur pasangannya namanya dog secure. Nah, yang chemistry-nya tuh secure, aman. Kok bisa sih pasangan ini disebut aman? Nah, itu nanti kita bahas ya. Miss Ida juga mau belajar langsung nih sama
pelakunya, pasangan suami feeling, istri thinking tuh nyambungnya di mana sih? Padahal pada beberapa bagian ya, pada beberapa bagian tuh agak sulit loh, karena kan tipe feelingnya tipe yang perasa, thinkingnya pemikir. Dan gini, kalau laki-laki pemikir, perempuan perasa, itu memang fitrahnya nyambung. Tapi kalau terbalik gimana nih gitu ya. Ternyata suaminya yang perasa, istrinya yang pemikir. Wah, itu memang sudah mungkin dijodohkan oleh Allah ya, bahwa ada pasangan yang seperti ini, yang saling melengkapi, yang saling apa namanya, mendukung satu sama lain. Oke, halo Abi Nazar, Umi Vivi, apa kabar? Di-unmute dulu boleh? Oke, kita tunggu dulu, kayaknya ada gangguan jaringan ya. Nggak apa-apa, memang pada kesempatan apapun, tadi pagi juga Miss Ide mengikuti sebuah seminar ya, training kelas internasional juga memang sama aja ya. Namanya kita juga lagi menggunakan teknologi, itu terkadang memang akan ada gangguan-gangguan teknis yang itu di luar kemampuan kita. Oke banget, sangat dimengerti ya. Nah, pasangan ini teman-teman ya, misalnya akan saya bacakan nih dari teori Stephen Couple. Nah, insya Allah nanti Stephen Institute, misalnya juga akan membuka lagi di 2021 kelas Stephen Couple buat teman-teman yang pengen ikut belajar. Startnya dari sekarang ya, dari bulan Januari udah ikut WSL 1 tahapan pertama, terus kemudian ikut WSL 2 tahapan kedua 3 hari, baru deh nanti boleh teman-teman ikut Stephen Couple. Di situ insya Allah akan dibahas lebih dalam tentang 25 postur pasangan. Yang hari ini akan kita bahas adalah postur pasangan secure, terukur dengan takaran yang jelas. Jadi kalau penjelasannya tuh, kita sebut pasangan ini dok. Nah, kenapa sih kok kayak gitu? Nah, kalau dalam konsep Stephen Couple ya, yang mesti ditulis di I Know You Couple itu memang postur-posturnya itu dinamai ya, dinamai dengan nama hewan atau nama tumbuhan gitu. Jadi sifat-sifatnya kemudian menyerupai gitu. Halo Mbak Widya Sari, Waalaikumsalam. Robiatul Adawiyah hadir, Nirmala Nindita, Waalaikumsalam. Kireiri, kalau suami thinking, istri sensing gimana? Insya Allah next time ada kok di postingan Miss Ide, langsung aja juga dibongkar-bongkar ya. Halo, kenapa nih ya? Gak apa-apa ya. Oke. Nah, pasangan ini seperti anjing yang memberi keamanan. Biar kalau kita bahas tentang konsep dog itu kan adalah binatang yang paling pandai katanya ya kan. Jadi em, istilahnya gini, suami memberi rasa aman pada istri. Nah, istri yang thinking itu kan tipe yang menyukai kekuasaan, yang fokusnya pada keinginan untuk mengatur, pengen punya otoritas. Maka kalau mau berada dalam zona aman nih pasangan ini, maka suami perlu memberi kekuasaan pada istri dan kepastian bahwa kebutuhannya terpenuhi. Wah, gitu. Itu baru konsep besarnya. Belum nanti kita bahas tentang bagaimana pola komunikasinya, bagaimana pola cara pencarian nafkah yang kita sebut adalah kasab, dan di kasurnya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, udah datang. Oke, alhamdulillah. Gimana Banten? Banten luar biasa, hujan pastinya. Oh, hujan. Dan yang Sinyal hujan bagus, yang membuat sinyal. hangat, Miss. Ya elah. Bukan dong, biar tambah anget ya kan. Nih teman-teman, perkenalkan ini adalah Abi Nazar dan Umi Vivi dari Umi Melisa ya panggilannya ya, dari Ini gambarnya pas gimana, Miss? Lagi cari-cari gambar yang pas nih. agak geser Umi Melisanya, agak kurang kelihatan. Nah, itu. Nah, geser Abi Nazarnya agak. Nah, udah cantiknya kelihatan. Geser lagi boleh. Digeser lagi Abi Nazar. Ini emang gini ya, orang menaklukkan tuh maunya gitu ya. Dia lebih banyak punya space. Abi Iya, geser lagi. itu, guys. Bukan gitu, Miss. Aku mau geser ya.
Gesernya salah Gesernya geser ya? kebalik. Oh iya, iya Nah, siap. Aku salah geser. baik. Ini apa backdropnya ini loh, backdrop BSL, iya Satu. promotor ya, BSL Iya, ya. karena kita ngungsi ke ruang meeting, Miss. Kalau di rumah itu udah jadi sentra main. Iya, banyak 3 anak limbik. kan ya. Banyak pasukan. Oke, banyak banget loh ini yang udah ngikutin kita loh Abi Nazar. Iya. Alhamdulillah. Ada Afia Sulaiman, ada Pak Prasetyanto, ada Master Lilik. Wah, Master Lilik dari Semarang nih. Ya, Ada Mas Isan Lilik, Hussein. selamat malam Mas Lilik. Fansnya Abi Nazar banyak ya. Amin. Mau tahu dong, menikah tahun berapa sih? 2003 ya? Januari 2003. 2003, hampir Iya. mirip. Apa tahunnya sama ya, seangkatan sama aku. Aku Januari. Januari ya. Itu dulu yang cinta duluan siapa? Ini kayaknya. Enggak. Ayo Mi, pembelaan diri gimana ceritanya Mi? Lucu, Miss, lucu. Gimana? Jadi gimana, Bi? Jadi ketemunya kita soleh banget di masjid. Masya Allah. Dia masih anak kampus, aku udah PNS. Aku mampir ke Terus? masjid di kampus. Ada yang itu. Yang ting-ting gitu. Ada yang manis-manis gitu ya. Gitu. Sebenarnya nih Abi nih temen satu kampung dengan temen kuliah dulu, Miss. Iya, Terus kan pas waktu itu kata temenku tuh, kata temen saya tuh waktu itu bilang gini, nanti ada temen gue ya mau kesini, namanya Nazar. Lu tungguin dulu ya, gue mau ke base camp, kata dia gitu. Oke deh, tunggu di masjid lah saya kan, saya bilang gitu. Nah pas dia keluar, saya nggak tahu orangnya, belum pernah ketemu, Miss. Saya langsung nembak gitu loh. Sotonya ke laut duluan. Saya langsung nembak, Nazar ya saya bilang, ternyata bener, Miss. Kalian seumuran gak sih? 8 tahun bedanya. Dia kan masih kuliah, aku udah. Oh iya deh, ada anak kuliah ya. Oh, pedofil nih. Jadi aku kalau diukur itu aku kuliah tingkat 2, dia SD kelas 6. Makanya pedofil, anak kuliahan sama anak SD. terus habis nembak begitu, habis soto Iya, gitu. habis nembak gitu. Jadi nggak tahu pas baru kenal Steven itu kita langsung ketawa-ketawa gitu. Pantesan saya gitu beraninya sotonya, tapi bener gitu, Miss. Mungkin pakai ini kali ya, udah ada magnetnya kali ya, jadi bener pas gitu. Ada feromonnya, Miss. Feromon ya. Waduh, udah pembahasan 18 plus nih kalau ini banyak yang nonton anak-anak jadi nggak ini disimpan dulu deh. Oke, terus habis itu gimana? Sejak pertama jumpa itu pendekatannya berapa lama? Terus gimana gitu? Cuman 2 bulan, Miss, aku langsung ajak nikah. Hah? Iya. Nekat banget. Karena aku ceritanya abahku masih ada waktu itu. Karena aku udah kerja PNS, kata abahku, bahasa Sunda Pandeglang ya. Bisa tuh dengan majikan, bisa nggak cari istri? Kalau nggak bisa, abah cariin. Aku bilang nanti tunggu 2 minggu. Terus langsung cari ya, langsung dapat. Carilah aku bada-bada. Ternyata itu orang pilih ekstrovert, Miss ya. Jadi cari tak juga nggak pakai ini, cari aja gitu loh. Pas nekat dia ya. Lebih ya, banyak nekatnya kan orang feeling ekstrovert kan. Pas sama dia udah kenalan di masjid itu, jalan ya 2 bulan aku udah merasa cocok karena aku bukan mau cari pacar ya, cari istri. Langsung aku bilang ke dia, boleh nggak ketemu bapakmu? Iyalah. Iya. Orang tinggi dikasih kepastian gitu langsung seneng banget dong. Terus kan kebetulan orang tua kan dua-dua feeling, Miss, udah memang kasih peraturan buat mereka. Kalau memang mau pacaran berarti sudah harus siap dengan usia yang saat itu harus sudah siap menikah gitu loh. Kalau memang tidak siap menikah ya nggak usah pacaran dulu gitu. Orang tua udah bilang begitu waktu itu, kasih aturan begitu. Makanya ketika beliau sampaikan niatnya ya sudah, bismillah, mudah-mudahan gitu. Ternyata datanglah. Posisi dia itu, Miss, skripsi saat itu. Oh iya, makanya aku baru nanya, berarti kan nikahnya masih kuliah ya kan? Iya. Masih Miss. Tanggung Miss, padahal Miss. Waktu itu saya
waktu itu saya udah semester 7, tapi saya sudah selesai, maksudnya tinggal sidang aja waktu itu, tinggal bab terakhir. Maksud saya selesai dulu ya sebentar gitu kan, tanggung gitu kan, takutnya nanti udah nikah keganggu segala macem. Dia bilang kalau mau sekarang, kalau enggak ya udah. Kan 2 minggu, 2 minggu. Padahal udah ngempet ya. Udah ngempet tapi nazar. Yalah ngebet anak 4 ya. 4. Perempuan semua, catat. Perempuan semua dalam konsep Steven. Ini yang menangan bapaknya berarti kan. Oke. Terus gimana habis itu pas menikah konfliknya apaan yang masih harus jadi PR gitu? Oh, mantap, Miss. Mantap banget konfliknya. Gimana Jadi sih? aku tradisinya bawa teman ke rumah. Masalahan di mana-mana kayak gini nih feeling ketemu thinking nih. Gimana? Bawa teman ke rumah, seabrek-abrek. Malamnya aku dimanyunin. Dikasih punggung deh. Makan tuh temen gitu ya. Ya kan gini Miss, kan memang saya memang baru menyadari, saya tuh memang nggak banyak temannya Miss. Bahkan sampai hari ini juga begitu gitu loh. Saya nggak kurang suka dengan keterikatan secara emosi gitu, teman ngumpul-ngumpul, cuma duduk-duduk aja, cuma curhat-curhat. Memang saya nggak suka gitu kan. Kalau atau bacakan, makan-makan gitu saya kurang suka. Pokoknya kalau nggak ada berisi, saya nggak mau ikutan. Biasanya nggak mau terlibat. Nah, ketika baru pertama menikah, kan karena kenalnya belum lama, belum tahu kebiasaannya, Miss. Itu kalau pas istirahat pulang kerja kan dari kantor deket, itu teman-teman dibawain tanpa bilang, Miss. Dan saya harus masak bukan cuma nyediain dia, tapi nyediain si Abi, tapi nyediain teman-temannya, Miss. Kebayang nggak, Miss? Saya kerjain sendiri, udah gitu dia makan bersenang-senang, dia pergi lagi harus berangkat kerja. Mereka pulang rumah berantakan. Beresin lagi. Kesel tuh Miss, dan itu seminggu tuh bisa 3-4 kali Miss. Gitu, saya kaget banget, shock saya Miss. Gitu. Itu goldarnya apaan sih? Bentar, Abinaza goldarnya apa? Oh, bagus. Kalau Umi ya bagus, pantesan. Wih, ini bagus banget ya. Ini sampel yang bagus banget menunjukkan bahwa feeling banget sama thinking banget ya. Jadi karena gini, karena ada juga yang feeling tapi nggak kayak gitu. Ternyata goldarnya B gitu, yang masih males ketemu teman gitu kan. Kalau ini kan saklek nih, feeling goldar O, thinking goldar A, saklek banget ya. Yang ini males banget ketemu orang, yang ini tukang bawa temennya. Wah, itu permasalahan klasik itu di mana-mana yang feeling thinking begini, kasusnya kayak gini. Terus akhirnya gimana tuh? Damainya gimana damainya? Ya sebenarnya damai belum plong, karena ada pertanyaan kenapa begini begitu. Ya plongnya Star Steven aja, Miss, 2011 baru plong. Damai nggak ikhlas, Miss. Damai nggak ikhlas. Masa sih gitu loh. Belum lagi gitu Miss, kalau udah buat bantu orang itu cepet banget gitu, bantu temen butuh tuh cepet banget Miss gitu kan. Saya kadang-kadang kok nggak gua dulu sih gitu, kadang-kadang gitu Miss. Tapi setelah kan ternyata kan kalau thinking kan menganalisa, oh iya ternyata dia lebih butuh misalnya gitu, baru saya bisa menerima waktu itu ya. Gitu. Coba agak geser lagi, termasuk wajahnya Mi. Saya. Handphonenya digeser kena ke sana lagi Pi. Oke, cakep. Sudah, bagus. Kayak gitu, Miss. Banyak lah. Terus mungkin saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau dulu saya kesel cuma bisa nangis. Nggak berani, Miss, ngomong langsung. Dan nulis surat, Miss. Pakai surat, Miss. 2 lembar. Thinking banget sih. Tapi sama ini tahu nggak pasangan Kang Mas Duki sama Mbak Ida kan juga F ketemu T kan? Iya. Sama, tulisannya pakai surat juga. Coba saya nggak pakai judul, bedanya. Terus kalau saya itu suratnya saya masukin di lemari baju, karena kan kalau baju pikiran saya dia akan tiap hari ini kan gitu, tiap hari ngambil saya taruh di situ di lemari. Tapi saya sampai hari ini nggak tahu tuh surat dikemanain, Miss. Nggak tahu juga di mana. Kebaca nggak Bi? Iya, saat itu dibaca. Terus? Saya itu baca. Ya biasanya ya beragam sih. Misalnya aku ceramahin gitu. Dan itu waktu itu. Ya kan suratnya kan kadang-kadang ya agak ngerti juga gitu loh. Jangan dikira gimana sih, kok gini sih gitu loh.
kan ya sekarang tahu paham ya, dia kan teknikal gitu loh, jadi teknis banget, yang dibicarakan teknis bukan filosofis gitu loh. Sedangkan aku kan filosofis, jadi besarannya apa sih gitu loh, maknanya apa, itu yang kejarnya ke sana. Kalau dia kan enggak, perintilan gitu kan, dasar perempuan mungkin begitu ya, dia sekarang tahap juga thinking gitu loh. Ternyata yang dia bicarakan hal-hal teknis gitu loh, Miss. Misalnya kayak mau niat pulang, misalnya mau niat pulang telat, itu nggak bilang, Miss. Kalau kan sebenarnya ternyata saya kan harus begitu, bilang dulu gitu kalau mau pulang gitu. Tapi saya nggak bisa nyampein langsung gitu tuh, Miss. Gitu. Untuk urusan begitu aja saya harus pakai surat. Oke, pertanyaannya kenapa sih bagi orang tinggi itu lebih senang tertulis daripada disampaikan? Masalahnya apa sih? Kalau saya pribadi sih biar bisa diingat terus, Miss. Biar jadi pelajar. Oh, maksudnya karena kalau tertulis itu lebih long lasting daripada diucap. Ya, seperti ada itu. Buktinya, ada sebagai buktinya tertulis. bisa jadi data ya, database. Ya. Gitu ya. Hal itu kan sudah pernah saya sampaikan loh di surat saya gitu kan. Masa nggak ingat gitu, Miss? Itu kayaknya nggak dibaca deh sama Abi Nazar deh. Iya, Miss, belakang-belakangan tuh begitu. Iya, dibaca tapi nggak diingat-ingat, sekali dua kali masih diingat-ingat. Kesananya enggak lah, berjual kayak gitu, tradisinya kayak gitu, biar aja lah. Soalnya kadang-kadang berulang, Miss. Oh, jadinya udah banyak banget gitu suratnya. Dulu banyak, zaman belum ada ini ya, belum zaman ada WhatsApp ya. Jadi dia nulis panjang, ya sekarang udah enggak ya, udah jarang ya. Pernah udah lama ya, ya nulis juga di SMS atau di WhatsApp. Cuman nggak sepanjang surat gitu loh. Teknologinya kan sekarang ganti WA, Miss. Jadi pakai WA, udah nggak pakai surat. Lucu ya, Masya Allah ya. Bener-bener loh, ini kalau kita nggak kenal Steven kayaknya berantemnya lama banget ya. Banget. Dan ini mudah-mudahan jadi inspirasi banget buat orang-orang muda yang hari ini mau menikah dan ketemu pasangannya kayak begini nih, F ketemu T ya, perasa dan pemikir. Pahamilah bahwa orang-orang thinking itu memang bahkan dari anak yang kecil saja, tipe thinking itu lebih fokus pada bahasa tulisan daripada bahasa percakapan ya, percakapan lisan. Maka memang bahasa mereka bahasa surat, tunggu aja kapan mereka akan nulis surat ya kan. Itu klien-klienku juga banyak banget anak-anak thinking tuh mesti nulis surat atau WhatsApp atau email sama orang tuanya gitu. Karena terasa lebih lancar ya nyampeinnya. Iya. Sementara buat orang feeling suruh baca, ya Allah. PR banget. Kalau tahu dari awal mas saya pakai voice note, Miss. Iya, betul. Itu dia, makanya mendingan voice note ya, nggak langsung orangnya, tapi memfasilitasi si feeling untuk mendengarnya ya. Ya, begitu Miss sekarang. Karena ada nadanya kan kalau suara ya, kalau bahasa tulisan kan tanda seru gitu ya. Emoticon, Miss. Kenapa? Emoticon pakai emoticon nangis. Wah. Kalau sekarang kasih emoticon apapun aku balas pakai lope-lope, Miss. Gampang kan? Umi Bibi udah kenyang sama cinta sekarang. Udah dikasih lope-lope terus kenyang nggak sih? Kalau orang tinggi dikasih cinta kenyang nggak sih? Nggak mempan ya, Miss. Oh gitu. Nggak mempannya gimana nih? B aja. Oh. Itu yang nampol apaan kalau bagi orang thinking? Apaan nih yang nampol? Yang nampol mungkin kalau lebih berperan langsung ke saya, misalnya seperti itu, Miss, membantu saya langsung, misalnya kayak gitu. Terus yang enggak bawel terhadap tugas saya itu lebih nampol buat saya gitu, Miss, bahwa dia percaya sama saya gitu. Layanan ya. Nah ya. Ya itu aku pernah dimarahin, Miss, gara-gara aku kan kok uang habis aja sih. Aku nanya, kok kamu percaya nggak sama saya kalau uang? Kalau enggak ini semua kamu aja. Saya balikin, Miss. Nih, pegang semua, saya bilang, urus sendiri. Pernah nggak benar-benar di benar istrinya ngambek gitu, terus Abi yang suruh beresin keuangan sendiri gitu? Pernah nggak berani, Miss. Akunya sendiri gini, Miss, nggak mau pusing gitu loh. Jadi aku kan gaji semua aku dia nggak megang karena aku nggak mau pusing. Yang penting anak-anak makan gitu loh, semuanya beres ya udah gitu. Nggak mau pusing aku.
Feeling banget ya, maunya santai, beres ya. Betul. Mau pakai ada gitu, Miss. Mau pakai ada, pakai mikirnya ya. Kan bener Iya. dong, berarti kan Allah kan nggak pernah salah ya. Jadi benar-benar dipasangin yang santai, dipasangin sama yang tukang mikir, yang tukang ngatur ya kan. Coba dua-duanya tukang ngatur kan pusing. Terus dua-duanya santai. Wow, itu lucu lagi tuh ceritanya kan. Jadi masing-masing jenis pasangan itu sudah adalah yang terbaik. Nah terus kan tahun 2012 ya kalau nggak salah kita jumpanya ya di Steven Ya, 2012 aku cabang. Iya sebagai cabang Banten ya. Ya. Kota Serang sih bis, cuman aku karena belum ada peraturan dan alhamdulillah ayah Farid mensepakati saya pakai Banten, rumah Stepin Banten. Karena pikirannya aku mau pegang Banten bukan Kota Serang gitu loh. Sebenarnya Kota Serang, Miss. Oh gitu. Oke, insya Allah mudah-mudahan dapat Amin. sebanten-bantennya diambil deh jadi wali kota. Amin ya kan. Banten bukan wali kota, Miss, gubernur. Gubernur ya? Oh iya dong, mudah-mudahan jadi gubernur Banten. Amin. Amin. Gubernur Stephen aja, Miss. Gubernur Stephen bikin jabatan sendiri ya. Ini sekarang kan Abi Nazar kan sekarang sibuk banget tuh rumah Stephen Bantennya tuh banyak orang kayak kemarin aku kesana kan juga kita liwetan gitu. Bu Umi gimana itu perasaannya? Masih tertekan apa udah ikhlas? Nah karena itu tadi dengan sudah tahu Stephen, akhirnya saya berpikir sendiri gini, daripada dia keluar gitu, Miss, udah lebih baik nggak apa-apa dia bawa orang ke dalam. Sebelum cabang ya, Miss, maksudnya sebelum kami rame banyak acara nih gitu, lebih baik dia bawa orang ke rumah daripada dia yang keluar rumah gitu, Miss. Akhirnya saya fasilitasi gitu, saya masak, saya sediain yang memang untuk menyambut tamu seperti itu. Tapi memang saya tetap nggak mau sering-sering, Miss. Jadi sebelum undang orang, kapan siapnya, bolehnya kapan gitu, Miss. Bagus. Gitu. Ada kesepakatan ya, ada kesepakatan waktunya ya. Iya. Terus juga dibatasin, pokoknya ada prosedurnya lah gitu ya. Ada prosedurnya, Umi yang ngatur, Abi yang udah tinggal welcoming orang ya kan. Oh udah bagus banget itu. Terus kan kayak gitu sekarang udah seperti gitu. Sama untuk acara-acara juga sama. Mendesak seperti apapun walaupun udah ada yang daftar 1-2, kalau saya bilang kan baru kemarin, nanti dulu misalnya seperti apa sebenarnya gitu, saya jelaskan nanti baru diatur jadwal ulang gitu, Miss. Tuh. Bagus. Bener banget begitu. Udah ada manajernya ngapain pusing, udah biarin aja ngurusin. Udah ada orang yang ngurusin, yang mau ngatur, mau capek, ya biarin aja. Gara-gara dia urusin jadi gendut, Miss. Asik. Bersyukur atuh kita mah alhamdulillah ada orang yang kurus ternyata dibuat sakit sama Allah jadinya kurus kering kan malah sedih ya. Makanya sudah deh. Sebenarnya sih emang kalau ngelihat penampilan emang untungnya penampilan kita di Zoom kan separuh ya kan nggak kelihatan. Bersyukur banget ada Zoom cuma separuh badan aja yang kelihatan. Pipi udah mulai gembil nggak apa-apa makin seksi lah. Nah kalau bahasa cintanya Abi tuh pengennya sebagai orang feeling diapain sih? Kan Thinking kan terkenal kadang konsep Steven kan dia aseksual, dia dia penyendiri gitu. Terus penyesuaiannya itu gimana gitu? Ya, jadi sebenarnya ya tadi yang dulu aku malah udah lupa kayak gimana, Miss. Jadi tahunya setelah tahu Steven aja. Jadi aku memahami, misalnya aku lagi pengen dilayani, tapi dia lagi sibuk. Ya udah, bisa katakanlah misalnya pagi belum ada sarapan, lagi mungkin ada sesuatu uminya. Nah udah aja aku ngegoreng nasi atau apa sendiri gitu loh. Sebenarnya pengen. Sebenarnya, tapi karena tahu kondisinya apa, gitu ya udah gitu, nggak lagi nagih. Kalau dulu sih sering nagih, sering manyun gitu, kok nggak ada sih apa gitu loh. Jadi karena tadi udah saling memahami. Jadi misalnya uminya lagi ada sedikit meriang atau apa, tiba-tiba belum ada sarapan setiap pagi, ya aku goreng aja langsung gitu, nggak ada lagi. Padahal sebenarnya pengen gitu loh, tapi karena tadi kondisi ya udah dipahami aja. Seperti Oh gitu ya, yang satunya juga pengen dilayani, satunya juga
Kalau di Umi gimana kalau seperti itu? Kondisi kayak gitu, ada perasaan bersalah atau apa gitu, atau kenapa sih nggak bikin sendiri gitu? Ya enggak lah, ngapain ngerasa bersalah, kan emang saya lagi sibuk atau saya lagi sakit, dan sudah seharusnya. Bagus, thinking banget ya, beda sama gue. Gue masih ada rasa bersalahnya. Dasar lu beneran thinking ya. kecuali memang keadaannya saya dibuat-buat, maksudnya saya memang santai-santai, telat waktunya gitu, itu saya merasa bersalah gitu. Tapi kalau pada situasi yang memang tidak memungkinkan untuk melayaninya sesuai dengan waktunya, ya bukan masalah buat saya gitu. Memang harus begitu, namanya kerjasama, Miss. Beneran ya, bener loh. Beda banget ya sama gue ya, gue sensing Goldar. Oh ya, masih sakit-sakitnya gue tuh, kalau laki gue nggak apa-apa, gue masih ada, apa aku aja ya, gitu. Masih ada rasa bersalahnya gitu. Kalau thinking tega ya, keren loh. Gue pengen lo belajar tega loh. Ini ada yang Irsan Hussein, sama kayak saya thinking juga pakai surat ke istri tuh, thinking cowok aja. Itu istrinya bacain surat mulu, dibaca lagi nanti curhatan, bikin radio aja ya, surat curhatan suami gitu. Sekarang apa namanya? Kalau ngomongin sekarang sih udah oke lah ya, Abi Nazar sama Ya, Umi. walaupun masih belajar, tapi sudah tahu teorinya loh, Miss. Udah Jadi teori udah. pemalumannya meningkat. Jadi pemalumannya meningkat. Oh ya, thinking kok. Ya udah. Ya lagi aslinya keluar, misalnya yang saya nggak suka ya karena dia aslinya, ya udahlah gitu. Ya saya jangan sering-sering aja keluar gitu yang aslinya yang saya nggak suka gitu. Iya, memang ya yang kita syukurin banget setelah kita belajar Stephen adalah penerimaan kita ya, kitanya bisa lebih menerima. Kan kadang-kadang orang-orang bingung tuh, emang kalau belajar Stephen tuh langsung bisa berubah ya orangnya. Kadang-kadang tuh bukan orangnya yang berubah, kitanya yang tingkat penerimaannya lebih tinggi kan gitu. Jadi yang tadinya mungkin bisa jadi konflik, kita pikir ya udah ngapain sih jadi konflik, emang dia kayak begitu gitu kan. Jadi itu yang bisa mengurangi konflik teman-teman ya. Jadi buat kamu yang mau tes Stephen, kalau yang di area Banten, Serang, langsung aja ke tempat Nabi Nazar tuh ya, dan ada workshop-workshopnya juga loh. Oke, aku mau tahu yang dulu-dulu dong, konflik-konflik serunya lagi apaan sih? Buat biar belajar nih orang-orang yang pada mau ini. Yang masih inget kayaknya Umi nih, masih inget tuh kayaknya. Ya aku mau lupa kayaknya banyaknya. Kan dulu kan waktu pertama nikah gitu, Miss, tahun berapa ya, udah punya anak, baru punya anak satu, masih bayi. Abi teh udah ikutan ke MLM gitu, Miss. Pergi pulang kerja udah sore, sudah jam 4, nanti jam 5 dia udah pergi lagi, udah mandi pergi lagi, Miss, dan baru pulang jam 2. Wah, itu beneran, Miss. Dan itu dia lakukan berbulan-bulan. Betenya minta ampun, Miss. Nangis saya, Miss. Ngomong saya salah, katanya lagi usaha, kata gitu kan. Nggak ngomong, saya pusing, katanya, karena nggak pernah di rumah kan. Pikiran saya, ya sudah udah kerja, waktu sisanya buat keluarga di rumah, begitu kan pikiran sederhana saya. Itu konflik banget, Miss. Hampir setiap hari pasti berantem. Saya nangis terus, Miss, itu. Gitu loh. Sampai habis sampai gini, aku tuh emang lagi usaha, kalau nggak percaya yang ikut. Saya ikut, Miss, bawa bayi. Iya. Karena nggak percaya. Ngapain sih lu sampai jam 2 gitu kan? Saya ikut, nyesel saya ikut, Miss. Udah saya nggak mau ikut lagi. Pusing ya. Orang cuma pada ngomong doang, ngoceh gitu gantian. Ngoceh, ketawa-tawa gitu ya. Iya, sampai pagi begitu doang, Miss. Udah lah saya nggak jadi ikut deh, sama ikut lagi gitu. Masya saya Allah, kalau ya. Sudah kalau saya nggak percaya, saya coba, saya udah tahu ya udahlah saya mundur gitu. Saya mengerti akhirnya gitu, Miss, kalau dulu. Kan gitu, Miss, itu katanya orang feeling paling sering kena tipu. Abi Nazar sering kena tipu nggak, Mi? Ayo coba menghadapi pasangannya gimana, terus beresinnya gimana. Ayo, pengen tahu tuh. Kan percayaan banget kan orang feeling. Ya, yang pertama itu aku sebenarnya kan aku udah gaji di PNS.
nggak mau tuh ngutang ke bank sebenarnya. Jadi kepaksa ngutang ke bank gara-gara ditipu. Menderitalah kami karena ditipu orang, Miss. Sampai hari ini kayaknya orangnya udah Baru nikah, Miss. Habis gajiku ditipu orang. Aduh, beneran, Miss. Terus gimana? Penyelesaian konfliknya gimana selain pinjaman gitu? Terus kan pasti marah dong istrinya. ya udah sih Ya karena udah terjadi dan memang nggak ada solusi lain ya sudah, Miss, saya nggak ya tidak mempermasalahkan, meributkan lagi, cuman walaupun suka kadang-kadang ngomong, Miss gitu. Sekarang sih udah lama udah enggak. Diungkit ya. Masih datanya masih ada diingat. Oke. Iya, ini dia ciri soalnya thinking orangnya ya. masih hidup. Thinking itu membangkitkan mayat dari kubur loh. Jadi udah kejadian dibangkitin lalu. Kesalahannya dibongkar lagi. Buat pengingat sih, Miss, sebenarnya. Ingat loh ya kemarin yang kejadian kemarin, ingat loh ya gitu sih sebenarnya, Miss, gitu. Karena gitu, takutnya kan ingatan jangka gini ya, dia kan pemikiran jangka panjang ya, gitu. Ya ngapain ingat-ingat kan jadi hal yang buruk, Miss ya. Ngapain ingat lupain aja gitu. Gak happy ya. Menderita kan semua, Miss. Database berapa giga pokoknya ya thinkingnya ya. Jadi semua kayak betul. Tapi kan itu maksudnya itu penting banget loh. Abi kan alhamdulillah kan dikirimin sama Allah istri thinking ya. Kalau enggak kan memang akan terjadi berkali-kali kan, karena juga udah banyak kan contoh-contoh orang feeling yang percayaan nggak enakan, pada akhirnya dia ditipu lah berkali-kali. Kok kesalahan kok diulang berkali-kali, padahal keledai aja sekali ya nggak boleh diulang. Cuma emang orang feeling bener-bener kan, anakku juga feeling nggak enakan mah, nggak enak gitu. Ada ya Allah. Abi kan juga kelihatan banget begitu ya, baik banget gitu orangnya, nggak tegaan gitu, semua orang ditolong. Suka kasihan istrinya sih emang ya. Nah, makanya sekarang saya kalau yang kecil-kecil, Miss, masih suka sih, tapi pakai uang laki-lakinya gitu maksudnya. Betul. Ya, jadi gak ganggu. Tetap kalau gaji dari kantor semua saya kasih ke istri. Aman lah gitu. Jadi kalau mau bantu-bantu itu ya yang saya punya lah dikit gitu. Masing-masing juga sebenarnya sih. Ya benar, karena kan yang tadi dibahas juga adalah pasangan F dan T itu yang terukur, takaran jelas, dan keamanan. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari udah aman, istri disuruh mengatur semuanya, ya udah satu bagian aman lah gitu. Berikutnya nah, kalau di kasur nih dengan bahasa yang tidak vulgar, itu bentuknya gimana nih? Kenapa jadi 4 anak perempuan nih? Gimana, Mi? Siapa duluan nih yang ngajakin? Kelihatannya gimana, Miss? Jadi gini, Miss, sebenarnya jadi kalau compare itu memang rendah, gitu, Miss. Jadi kalau dia lagi nggak mau nih, kalau aku mau itu susah banget tuh loh. Ya Allah. Tapi kalau dia lagi mau, aku jadi TB, Miss. Gitu ya. Apa TB, tahu nggak, Miss? Apa tuh? Nggak tahu apa TB. Apaan? Terima beres. Terima beres. Dia yang berkuasa ya. Gua berkuasa, woman on top. Tapi kalau lagi nggak mau susah gitu. Oke. Itu kata Bu Lilis ada bagusnya waktu kecil suka masuk dapur dan masak-masak ya. Jadi pas istrinya lagi jadi kan bermanfaat ya. Oke. Tadi itu berarti kalau karena eksitasinya rendah, inhibisinya tinggi bagi orang thinking, kalau dia lagi nggak mau, nggak bisa dipaksa. Tapi kalau dia lagi mau, dia yang berkuasa gitu ya, Bi ya. Iya. Nah, tinggal kasih aja deh. Nah, kenapa? Lupa, Miss, lupa. Alah, gaya. Lupa, pengen apa lagi? Miss, kata Abi juga kalau inget mah nggak pengen lagi.
Kalau ingat nggak pengen lagi, maksudnya gimana? Berarti jadi kita harus lupa. Kalau lupa kan harus dicoba lagi gitu, Miss. Oke, lupa rasanya ya. Jadi pengen lagi-lagi ya. Iya gitu. Kan kalau ditanya gimana rasanya, lupa kata gitu. Kalau Besok lupa coba baru lagi deh gitu. tandanya mau lagi ya kalau lupa ya. Lupanya keseringan Abi Nazar ya. Lupa Kan tapi ingatannya gak pendek, ah, Miss. hah? Ingatannya gak pendek. Jangka pendek, iya bener. Feeling libido besar, tenaga kurang ya kan? Pagi, Miss, hari pagi. Makanya harus olahraga, hatinya happy itu baru nanti bisa memanaskan istrinya. Jadi kalau tipe feeling itu unsur alamnya kan api. Istri itu thinking itu unsur alamnya besi. Besi itu bisa lumer kalau kena api. Nah, jadi memang kata kuncinya suaminya harus berapi-api, tapi apinya api biru, jangan api merah. Kalau nggak api merah nanti besinya lumer doang, jadi bara doang, nggak enak, nggak bermanfaat gitu. Oke, aku baca dulu deh. Ya Allah, lucu banget sih. Bro Ismail, salam Pak Nazar dan Bu Melisa, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, dari Bro Ismail, Malaysia, dan Bu Juli. Teman seperjuangan alumni DTKP. DTKP tercinta. Bro Ismail. Nonton. Halo bro, kapan jadi bintang tamu di Ngopi Manis dari Malaysia ya? Kapan-kapan insya Allah. Yoyo Mahfiro bener banget itu kalau feeling suka ketipu ya. TB asik kata Pranky. Waduh ya Allah. Itu pada ngebenerin banget tuh, udah langsung ngerasa banget ya. Hal apa lagi sih yang menarik nih dari pasangan feeling ketemu tinggi kayak gini? Sharing dong, di-sharing gitu. Ya, jadi kalau udah paham Miss, kalau Miss lihat saya ada ruang meeting kantor ini sebenarnya dalam rangka itu. Jadi kalau saya bawa teman bawa sesuatu datang itu kalau di rumah kayaknya sih ya kurang nyaman saya juga. Kayak ada bahasa-bahasa tubuh yang kurang enak gitu loh. Saya ada tempat yang saya buat ini walaupun kecil maksain karena dalam rangka itu memahami istri gitu loh. Oke, I see. Artinya gini ya, kan keinginannya feeling itu memang bersosialisasi itu gede banget ya. Pengennya sosialisasi bawa teman, sementara orang thinkingnya itu lebih senang privacy, jangan terlalu, istilahnya tuh kerajaannya, rumahnya itu jangan dioprak-aprik sama orang, apalagi kamar tidur ya kan, itu WC itu kan juga privacy banget ya. Nah ini jalan keluarnya nih teman-teman kayak Abi Nazar, bikin sendiri ruang pertemuan. Yang itu adalah di sekitar area rumah, jadi istri masih bisa melihat suaminya bersama siapa, ngapain aja, ya kan gitu ya. Masih bisa dipantau, tapi suami punya privacy, istri punya privacy gitu. Itu keren banget tuh solusinya tuh. Ya, buktinya gini Miss, walaupun ruang meeting di sini, saya ngomong Stephen, pasti ngomong Stephen ya, dia itu nggak pernah ngikut di pertemuannya. Ya. Support sih, support masak segala macam gitu, di belakang layar. Tapi kalau nimbrung itu enggak. Emang iya, kemarin gua kesana juga, hai datang doang pulang, hai bye-bye gitu doang. Saya kayak gitu Miss, bahkan ada yang blok balik ke sini pun nanya, Uminya ada nggak sih gitu. Nggak pernah lihat saya. Kenapa sih? Aku pengen tahu banget loh. Thinking Goldar itu kenapa banget gitu? Kalau lihat orang nggak tertarik untuk ngobrol tuh kenapa? Nggak tahu. Nggak ada bahan yang didiskusikan ya? Iya, karena nggak ada bahan sih ya Miss. Saya sebenarnya kalau misalnya ada orang datang terus mau konsultasi, mau curhat yang butuh, mau dapat solusi atau mau berbagi sharing tanpa harus dominan, mungkin saya mau gitu loh Miss. Cuman ngobrol datang atau pendengar doang gitu. Atau pendengar doang juga enggak. Iya, saya kurang suka. Makanya nggak malas ketemu orang gitu. Jangankan Miss ketemu misalnya ada tamu yang ke rumah, saya keluar pintu rumah pun enggak loh Miss. Jadi dari pagi sampai ke pagi lagi saya cuma di kamar mandi sama di dapur, itu aja bolak balik sampai keluar pintu ruang
pintu keluar rumah pun, keluar pagar pun Jadi enggak. saya sering menemukan gerbang dikunci, Miss, siang-siang. Saking nggak mau terima tamu, Miss. Ya Allah, segitu private-nya ya. Makanya kalau mau ngajak orang thinking keluar itu memang ini ya, perlu di-challenge dengan bahwa I need you gitu ya. Aku nih saran dari kamu, butuh otaknya lah istilahnya gitu ya. Ya, Betul. butuh pemikirannya. Maka barulah dia kemudian ingin memberikan bantuan berupa saran gitu. Ya, pokoknya yang mikir ya, yang ada isinya gitu ya, yang bukan cuma basa-basi gitu ya, Mi ya. Iya. Kalau ya itu tadi kalau cuma keluar secara gitu kan ibu-ibu, gitu kalau ada ibu-ibu sensing, ke mall yuk apa segalanya, saya udah paling nolak, Miss. Udah nolak, udah nggak mau aja gitu tuh. Kalau aku ajak ke mall juga nggak mau dong, Mi, berarti. kurang suka ya. Suka ya. Nggak tertarik aja gitu. Terus apa tertariknya apa? Cuma sama Binazar doang tertarik? Kayaknya udah sama anak-anak, sama Abi, sama di rumah juga udah habis waktu saya ya, Miss. Oke, ngatur rumah tangga ya. Ya, udah cukup lah ya gitu. Satu lagi nih ada pertanyaan dari Prengki nih, kan katanya feeling itu disebarnya cinta kemana-mana. Abi Nazar gitu nggak sih? Terus kemudian gimana cara mengelola, kan kayak misalnya nih ada peserta workshop juga kan perempuan-perempuan gitu. Umi gimana itu? Cemburu apa enggak gitu? Cemburu kan, Mi? Udah biasa aja lah. Biasa aja. Udahlah di apa ya biasa aja, sebab gini, kalau saya berpikir kalau saya terus-terusan, kan ini kan bagian dari usaha kami gitu, Miss. Dan dia memang sudah karakternya seperti itu. Kalau saya bolak-balik marah terus-terusan untuk hal yang sama, itu akan menghambat semua hal gitu. Bukan hanya merugikan saya, tapi merugikan banyak orang gitu. Ya udah deh, biarin aja gitu, Miss. Gitu. Ya sebenarnya enggak ini sih, Miss. Aku ya suka lihat ya yang bening-bening lah kayak gitu. Tapi nggak suka tindak lanjut sih, nggak follow up di saat itu aja gitu. Nggak ada follow up-nya. Ya aku suka ngeliat, pokoknya aku tahu lah laki-laki kayak gitu, seneng ya, seneng lihat yang bening-bening tapi kurang nyali ya. Wah, istri gue gitu lagi, istri udah cantik, udah baik, buat apaan sih gitu ya. Oke, berarti menghilangkan kecemburuan tadi adalah dengan fokus pada kepentingan yang lebih besar ya. Artinya ini penting apa enggak sih gitu ya. Kalau ngapain sih cemburu karena nggak penting, karena juga malah merusak. Nah, dan Abi Nazar tadi juga ya ngerasa karena ada hasrat ke situ tapi ngejaga. Nah, itu memang itu kunci banget nih buat teman-teman, karena orang yang pikirnya kalau cuma ngelihat potensi dasar ya, feelingnya playboy, mata keranjang, thinkingnya kaku, itu sampai kapan juga nggak bisa beres itu pernikahan yang kayak begitu kalau terus memaksakan kayak gitu kan, yang ujung-ujungnya mau dengan siapapun ya susah. Makanya emang harus saling ngerti, saling berkorban gitu. Cinta itu begitu. Oke, sebentar. Ada lagi nggak yang mau? Oh ini Pak Purwanto bilang thinking tuh pantang dicurigai. Bener nggak? Pantang dicurigai. Betul. Gitu. Contohnya? Contohnya keuangan lah cenderung, karena kan saya kan itu tadi, hidup saya kan cuma dari dapur di rumah segala macam kan, kalau buat keluar kan enggak. Keuangan lah ya, misalnya keuangannya perhitungan beliau barangkali harusnya terkumpul sekian nih gitu. Kok nggak ada, pertanyaan nggak ada aja, Miss. Masa nggak ada? Wah udah tuh, Miss, marah besar saya. Padahal aku cuma nanya doang. Iya, Miss, cuma nanya gitu doang. Dia nggak nanya detail buat apa aja. Enggak, Miss, cuma nanya kok nggak ada gitu doang. Saya bisa kasih catatan panjang, Miss. Beli ini gitu, Miss. Udah gitu nggak nanya lagi dia, Miss. Itu, Miss. Udah harus percaya aja ya. Kayak gitu salah satunya, Miss. Iya, emang jadi kadang-kadang aku lucu sih ya. Aku kalau udah ada konsul kayak gini, gue bingung lo ngebelain yang mana gitu loh. Karena nggak ada yang salah sebenarnya. Yang padahal cuma nanya kemana aja sih duitnya gitu ya. Itu sudah tersinggung ya sininya. Tapi
memang pengelolaan keuangan kalau menurut saya bukan hanya di atas kertas. Ketika pengeluaran memang ada itu ada harus yang real kelihatan memang uang itu habis digunakan gitu loh Miss. Gitu. Bukan hanya sekedar catatan saja gitu loh Miss. Dia kadang-kadang menyesal yang dibelinya Miss. Sering menyesal apa yang dibeli. Menyesal dengan apa yang dibeli gitu. Iya, kok dibeli sih gitu. Padahal beli sendiri. Iya. Apa ya contohnya ya? Apaan contohnya? Contohnya apa ya? Contohnya kamu misalnya udah beli sesuatu nih. Kok beli sih gitu? Buat apa ya? Kadang-kadang gitu, Miss, gitu. Oh, saya gini, Miss, mungkin karena walaupun golongan darah A, kan orang tua feeling. Jadi saya kalaupun itu kan biasanya thinking nggak banyak ngomong, thinking yang A, apalagi ya, Miss, kayak yang A gitu. Saya mah kan thinkingnya cenderung bocor, Miss, gitu. Udah gitu nggak tegaan. Ya gitu lah, cerewet lah ya, udah gitu nggak tegaan, Miss. Jadi kalau ada yang nawarin gitu, terus beli, saya spontan aja beli gitu, misalnya buat ngebantu. Nanti saya mikir, ini tadi gue beli buat apaan ya gitu tuh. Nyesel banget gitu tuh Miss, kayak gitu. Dijual lagi atuh. gitu. Kumpulin garage sale gitu. Nggak kepikiran begitu gitu. Iya buat sih. Jalan-jalan aja misalnya Miss Bu itu mikirnya minta ampun tuh Miss. Mikirnya Padahal yang feelingnya seneng banget jalan-jalan ya. Iya. Belajar ke Jakarta aja berkali-kali itu resisi workshop aja bolak-balik. Yang feelingnya suka jalan-jalan, Uminya ngitung ya perjalanan, sekali jalan bolak-balik habis berapa gitu. Oh saya gini, mau kemana ke sana, oh itu nggak ada dalam budget. Gitu, nggak sepeser pun keluar Miss. Kan aku gini Miss, kalau ikut training itu, workshop, aku kan memang menantang diri sendiri Miss. Jadi nggak ke workshop kalau nggak jual Steven dulu. Jadi nggak ngambil uang yang jatah. Aku buang laki-lakinya, aku buat itu. Oh gitu. Itu yang prinsipnya nggak goreng dagingku gajinya itu Miss. Ya. Oh ini bagus banget nih. Ini juga tips lagi nih untuk Anda para laki-laki ya. Yang males ngurusin urusan keuangan, apalagi punya istri thinking ya, serahkan diurus sama istri, tapi Anda cari lagi duit buat kebutuhannya sendiri, ya kan? Gitu ya, Bi ya? Iya, betul, Miss, betul. Itu bikin damai suami istri ya, karena tidak yang uang istri nggak dioprak-aprik, yang keinginannya suami masih bisa terfasilitasi gitu. Oh, keren. Ya makanya ketika misalnya dia ada program atau ada niatan mau ikut apa dan itu dipikir akan berkelanjutan untuk RSB gitu, baru disampaikan ke saya. Berarti itu butuh dana, Miss. Kayak contoh kayak proposal lah misalnya gitu tuh. Wah, ini mau bawa ini akan begini gitu. Kalau udah ngomong gitu berarti butuh dana keluar, Miss gitu. Nah, saya akan tinjau, Miss. Wah, ya seperti gila lu bahasanya. Cara banget ya. Direktur keuangan ketok palunya di istri luar biasa. Saya pikir, oh iya, wah manfaatnya ada buat jangka panjang, buat ini. Saya keluarin, Miss. Kalau nggak ada uangnya, saya bilang gitu. Ih, gila. Tega banget, sumpah. Kalau aku masih bocor soalnya Sensing Goldaro yang masih bocor urusan keuangan loh. Aduh, suka nggak tega kalau lihat udah wajah-wajah manis gitu, udah nggak tega ngasih pasti. Ya Allah, Abi tertekan nggak tapi digituin? Enggak lah, Miss. Jadi aku sebenarnya gini, sambil nyontoin ke tim juga gitu, Miss, sebenarnya dalam rangka itu. Jadi kalau ngomong mau training nggak punya uang, nggak punya uang gimana kan punya alat Steven gitu. Jual aja gitu loh. Jadi itu sekalian gitu loh, bahwa aku membuktikan bisa gitu loh. Dan ya tadi pengkaderan tadi, ya. bahkan beberapa promotor yang di timku nggak pakai modal, Miss. Jadi dia jual Steven, jadi beli alat dari situ gitu loh. Wah, keren ya. Ini karena Abi Nazar bintang terangnya apa, Abi? Inkubator partnership. Inkubator partnership. Jadi yang dilakukan apa? Menginkubasi, mengerami sampai menetas kader-kader itu atau talent-talent sehingga setelah dia menetas jadi partner aku gitu.
Wow, jadi ini teman-teman ya kalau feeling extrovert dalam konsep Steven itu memang pengkader ya. Kalau kamu feeling extrovert tapi ternyata belum punya anak buah, belum pernah ngajarin orang, istighfar deh Kas. Sebenarnya paling menyenangkannya seperti itu kan, mengkader, menginkubasi. Ini dia seringkali bikin Abi Nazar nih sebagai contoh feeling extrovert yang berhasil menginkubasi. Menginkubasi itu maksudnya gini loh, ada orang potensial, sini gua ajarin, sini gua bayarin dulu, tapi nanti lu bayarnya pakai ini, dilatih. Nanti kalau dia udah netes, udah jadi partner gitu. Jadi baru nanti bagi hasil gitu. Jadi amalnya banyak dari mulai membangun menjadi kingmaker gitu feeling extrovert tuh. Oke, keren ya. Terakhir nih Abi Nazar sama Umi Vivi. Pesan-pesannya apa sih untuk orang-orang yang mau menikah, tipenya seperti Abi Nazar sama Umi Vivi, atau mungkin yang baru menjalani pernikahan, tapi masih bingung gitu, gimana nih tipe tips-tipsnya? Jadi kalau aku sih sebenarnya kita menjadi subjek memahami gitu, Miss. Jangan terlalu nuntut pengen dipahami. Nah kalau kita udah fokus memahami, dengan sendirinya pasangan kita pun akan memahami kita gitu loh sebenarnya. Jadi intinya di situ. Jadi mempelajari pasangan apa maunya. Kalau dengan Stevie sudah lebih mudah ya sebenarnya. Kalau misalnya belum Stevie ini mungkin bisa agak ngeraba-raba ya. Kalau udah pakai Stevie kan lebih nyaman, lebih enak. Jadi apa Kalau sih Steven, maunya? kalau Steven ngeraba-ngerabanya enak ya? Enak, ngeraba-rabanya jelas. Bagian mana ngerabanya jelas gitu. Lanjut. Ya itu, sehingga apa namanya, kitanya lebih aktif untuk bisa memahami, sehingga tindakan-tindakan kitanya bukan menuntut gitu loh, Miss. Ya walaupun memang dalam perjalanannya tidak sesederhana yang kita omongkan, tapi fokusnya ke sana. Itu satu. Yang kedua, pusat edarnya ya Allah gitu loh. Apa sih yang disuruh Allah ke saya sebagai suami gitu loh? Apa sih yang disuruh istri gitu ya, harus melakukan sesuatu apa sih gitu loh. Jadi pusat edarnya itu ke sana, Miss. Yeah. Jadi kalau saya memahaminya kan gini, sebenarnya manusia itu kan makhluk egois. Karena ada ajaran agama, maka menjadi sosial gitu loh. Kan aku berbuat baik ke istri gara-gara aku pengen masuk surga kan? Yes. Nah itu jadi itu yang paling utama menurut saya. Jadi bagaimana pusat edarnya itu adalah orientasinya pada Allah. Masya Allah, keren banget. Kalau Umi itu TI ya? Ya. TI Goldar A. Itu tips dari istri TI Goldar A apa dong? Apa namanya? Kalau saya sih jangan memaksakan orang lain, pasangan atau orang lain itu menjadi seperti yang kita inginkan gitu loh. Jangan memaksakan orang berubah kalau kita nggak mau berubah gitu loh. Saya percaya kalau kita baik, kita pasti akan dapat efek baik juga dari orang lain gitu. Begitu juga dengan pasangan gitu. Kalau kita mau mencintai, dapat cinta yang tulus, ya cintainya pasangan yang tulus duluan gitu loh. Contohkan aja duluan yang kita inginkan, seperti yang kita inginkan. Masa sih kalau kita udah mencintai tulus, sudah seperti yang kita mau, kita perlakukan suami pasangan seperti itu, mereka nggak gitu ke kita, kayak gitu, Miss. Kalau saya gitu, jadi biar sama-sama saling perhatiannya dapat gitu loh, Miss. Gitu. Thank you ya, itu tadi cocok dong dengan lagu pembukaannya Miss Ida tadi, cinta yang tulus di dalam hatiku. Cialah. Mau dapat cinta tulus, maka juga mencintai dengan tulus, saling memahami. I know you because I love you. Nah, gitu ya. Pas banget. Oke, thank you banget Abi Nazar dan Umi Vivi. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini berkah dan mudah-mudahan ini tersimpan dengan baik di YouTube. Siapapun bisa mengakses dan menjadikan inspirasi dan menjadi amal jariah buat Abi Nazar dan Umi. Amin. Barokahullah. Terima kasih. Salam untuk teman-teman dan keluarga di Banten. Barokahullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. I know you because I love you guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share, and comment. Bye. Bye. Okay. Thank you Abi Nazar ya. Sama Miss. Barokahullah, mudah-mudahan tambah banyak rezekinya, tambah sehat. Amin.